Ya, sok. Bapak Eka mah udah, Pak. Oh, udahnya. Naon Minggu judulnya? kemarin. Oh iya, minggu kemarin gitu. Mm-mm. Oke, mangga Bapak Tur. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada Assalamualaikum suaranya, Pak. warahmatullahi Ada. wabarakatuh. Ya, Aduh, trouble lagi nih, Pak nih. sok, ayo Pak. Ada Pak, ada suaranya, ada. Ada jelas. Nggak ada nih. Belum bicara Bapak Tur. Kalau Bapak Tur suaranya nggak ada, itu pakai handphone Pak. Handphonenya nyalain supaya ini apa masuk ngelink ke itu ke suaranya. Jadi suaranya dari handphone, gambarnya dari laptop gitu Pak. Yang lainnya mohon untuk memperhatikan. Jadi walaupun sudah presentasi, boleh jadi pada perjalanannya ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham. Itu di grup kelas ini yang nulis judul baru Pak Asep ya, yang lainnya belum pada nulis. Gimana itu? Bu Eka juga belum nulis tuh. Iya, Pak, nanti Pak. Lupa. Siap. Pak. Udah siap, Bapak. Sok ayo. Tes. Nah, Bapak Tur, mangga sok. Jaskeun, Pak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan. Ya. Mas Wantena tayaan, Pak. Kaitan dengan Nah, Pak. big riset ini adalah keterampilan terhadap kinerja guru. Lep-lepan Suwantena, Pak. Itu kayaknya kurang stabil handphone-nya atau headset. Caketkeun, caketkeun, Pak. Dideketin. Sikana eta bermasalah headset ya. Dayaan suarana, Pak. Ayah share screen jalan, suarana teh jalan. Ya wae. Aduh, coba. Nah, Allah ya. gitu. Tes. Iya, sok, Pak. Mangga. Ini kan ayah. Dideketin kayaknya teh. Iya ini. Iya, udah itu. sok, Pak. Mangga, sok. Kasih tuh, mohon maaf nih, trouble terus tidak. Riset ini saya mengambil yaitu keterampilan kepala madrasah terhadap kinerja guru. Satu, rendahnya kinerja dalam siswa yang berkualitas. Yang kedua, siswi untuk memotivasi pembelajaran. Terhadap kinerja guru dalam mewujudkan. Yang keempat, metode berdasarkan metode yang akan digunakan ialah dengan pendekatan alat pengukur data dengan cara observasi dan dokumentasi. Itu kebaruan
sekolah terhadap kinerja guru secara menyeluruh. Untuk satu, teori kepemimpinan Aristoteles itu pengendalian diri. Teori kepemimpinan menurut Supervising dan Delegation. Dan yang ketiga, Son, yaitu usaha Lep-lepan suaranya Pak. Ini malah dayaan Pak. Ya nanti dicakatkan coba Pak. Tadi mah rada di kitu teh. Di tah gitu dilamot. Enggak Pak Asep nih. Coba tadi gitu. Tadi mah kadang tak gitu. Tes. Tah. Ada nggak? Ada ya? Ada. Iya makanya masih dideketin Pak. Tak gitu. Hour. Adapun untuk alternatif yang pertama terhadap kinerja guru demi terwujudnya siswa-siswi yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kinerja guru melalui kemampuan manajemen sekolah dan iklim organisasi di madrasah. Yang ketiga, keterampilan manajerial kepemimpinan serta hubungannya dengan kinerja guru. Ini tentunya banyak sekali kesalahan. Barangkali Pak Dokter. Ya. Coba Pak Patur kebawahin Pak itunya. File nah itu. Saya pengen ini harusnya Pak Patur mengcopy secara langsung dari file yang saya buat. Jadi nggak usah buat lagi sebetulnya. Karena memang file itu sengaja tinggal mahasiswa isi gitu ya si kosong-kosongnya itu. Karena memang ada beberapa hal yang tertera di dalam bagan itu yang memang harus dijelaskan dulu maksudnya apa. Ini kalau dilihat dari topik, kemudian ke masalah, lalu ke tujuan. Ini kalau saya melihat ada ketidaksinkronan ini, apalagi nyangkut ke judul. Kenapa? Nah, coba lihat deh. Anda menawarkan alternatif judul ada supervisi. Itu padahal di atasnya itu nggak ada satupun kata supervisi itu. Dari nomor 1 sampai nomor 6 tuh nggak ada kata-kata supervisi. Tapi di sini di nomor 3 jadi ada supervisi. Nah ini jadi pertanyaan sebetulnya. Berarti ada ketidakkonsistenan dalam meruntut masalah topiknya gitu Pak. Oke, sekarang masuk ke topik dulu Pak. Ini kan ada topik, ada masalah, ada tujuan, ada metode, ada kebaruan, ada teori. Topiknya Anda ingin mengkaji tentang keterampilan kepemimpinan manajerial kepala madrasah terhadap kinerja guru. Ini sebenarnya ada 3 hal yang harusnya dipotong satu-satu Pak. Ya, pertama keterampilan kepemimpinan itu satu hal. Kepemimpinan manajerial itu hal yang lain. Jadi tidak bisa 3 ini disatu kalikan Pak, karena justru jadi problem. Kita tidak bisa cari teorinya kalau begitu. Ini kan sebetulnya mau mencari keterampilan kepemimpinan tuh manajerialnya atau keterampilannya atau kepemimpinannya. Nah ini juga jadi repot Pak. Kalau buat saya nanti ini bisa disederhanakan lagi sebenarnya. Tapi ini fokusnya ada kinerja guru Pak. Nah ini juga ada madrasah. Nah sebetulnya kalau Anda ingin tidak capek, coba fokuskan kita maunya ke madrasah level apa. MIK, MTSK, MAK. Satu itu. Yang kedua, coba di breakdown posisinya swasta atau negeri. Karena beda Pak. Beda. Dan Anda tidak bisa menggabungkan sampel negeri dengan swasta dalam satu penelitian. Karena berbeda dari sisi latar belakang. Ini juga buat teman-teman yang akan melakukan penelitian khusus untuk sekolah atau madrasah swasta, itu tidak bisa disatukan dengan madrasah negeri atau
sekolah swasta dengan sekolah negeri. Jadi setiap sekolah itu punya karakteristik masing-masing, Pak. Dan ketika penelitian, jangan mencampur adukan karakteristik, karena itu nanti akan bias akhirnya. Kemudian, ini kan mau ngomongin sebetulnya fokusnya di kinerja guru nih. Nah, pertanyaan sederhananya, Pak Patur sudah mengecek artikel jurnal atau penelitian berapa buah sehingga menemukan bahwa kinerja guru itu masih layak untuk dijadikan sebagai tema penelitian. Ini pertanyaan mendasar ini. Sebab kalau buat saya yang selama ini memang bergelut dengan dunia penelitian, skripsi, tesis, disertasi, variabel kinerja itu sebetulnya variabel jenuh, Pak. Variabel jenuh. Jenuh itu akibat apa? Akibat terlalu seringnya dipakai, Pak, dalam riset-riset yang selama ini digunakan oleh mahasiswa. Jadi maksud saya, bukan jelek, Pak, ngomongin kinerja itu. Tapi udah banyak yang royok gitu maksudnya, Pak. Nah, tinggal sebetulnya begini. Pak Patur kan ngajar sekarang di Sanawiyah ya, atau di Aliyah gitu. Maksudnya ngajar di madrasah. Pertanyaannya, sebagai guru madrasah, pernah tidak mengalami sebuah peristiwa yang itu menurut Pak Patur adalah sesuatu yang luar biasa dan itu harus segera diselesaikan masalahnya. Nah itu sebetulnya trigger utama ketika kita mau ngomongin tentang research kita itu adalah apa yang dekat dengan kehidupan kita yang kita bisa telusuri itu. Dan itu ada masalahnya gitu. Dan mudah untuk ditelaahnya gitu, Pak. Sebab kalau ngomongin kinerja guru, Pak, Anda boleh cek deh, tulis di Google Scholar, Pak. Kinerja guru, banyak banget, ya. Nah, ini saya juga tidak bisa menerka. Ini Pak Patur tuh penelitiannya mau di Madrasah Sanawiyah mana itu gitu? Apakah di luar negeri gitu ya, atau di luar Sukabumi, atau di kota Sukabumi, atau di luar kota Sukabumi? Nah ini harus ada penekanan dari persoalan topik juga, Pak. Supaya nanti ketika Pak Patur narik pada masalah, bahwa memang ada muncul masalah di situ. Contoh, ketika bicara sekolahnya atau madrasahnya madrasah swasta. Problemnya kan dimulai dari fasilitas pembelajaran, sarana prasarana ya maksudnya. Terus enak honor guru, kemudian kualitas dari gurunya, kualitas dari siswanya, kan itu masalah sekali, Pak. Nah, tetapi ketika Pak Patur melihat ada madrasah swasta, tetapi dia bisa berprestasi sampai dengan nasional, ini kan luar biasa, nih ada apa gitu. Kan itu masalah, Pak. Masalah itu dalam artian bahwa kok enggak biasanya ada madrasah swasta berprestasi. Biasa lagi madrasah swasta mah tidak berprestasi. Tapi ketika ada madrasah swasta berprestasi, itu sebetulnya sesuatu yang layak untuk Anda teliti. How and why? Bagaimana dan kenapa dia begitu? Nah, kan gitu, Pak. Sehingga nanti ketika masuk masalahnya, Anda bisa lihat bahwa masih rendahnya mutu madrasah secara umum, bahwa belum banyak ditemukan madrasah yang memiliki ciri khas keagamaan, contohnya gitu, Pak. Nah, tujuannya adalah untuk nanti lihat lagi apa yang akan Anda teliti. Jadi maksud saya, Pak, menelaah tentang sebuah judul atau rencana judul untuk penelitian, itu hakikatnya bermula dari masalah dulu, Pak. Jangan dari judulnya. Walaupun nanti ketika Anda ingin menentukan judulnya, tentu Anda akan konfirmasi ke saya, Pak, kalau judulnya seperti ini begini, kira-kira gimana? Saya nggak bakalan dulu okehin judulnya. Pertanyaan saya, emang masalahnya kumaha? Sudah baca buku berapa buah? Sudah baca buku artikel ya berapa buah? Adakah judul yang serupa persis dengan tema penelitian yang Anda tulis? Atau adakah penelitian yang orang lain sudah lakukan yang senafas dengan penelitian Anda, contohnya gitu. Nah ini penting nih untuk untuk diketahui oleh semua. Oh, baju mah murah sekarang. Begitu, ya. Siap. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Pak Patur. Nah, sekarang saya mau tanya,
kenapa Pak Fatur dengan judul seperti ini, tapi metodenya kok kualitatif? Saya nggak ngerti nih. Ini jangan-jangan Pak Fatur belum mendalami nih mana kualitatif, mana kuantitatif. Nih, belum ada suaranya Pak, nggak kedengaran. Gimana Pak? Ada suaranya Pak? Nah, di kita. Halo? Yes. Hmm. Gimana Pak? Kurang jelas suaranya, nggak ada suaranya. Bermasalah dengan suaranya Pak Fatur. Ya, Pindah yes. ke HP. Nah, ada. Ajen ting tong nganggo headset coba Pak, nganggo ieu we hungkul, nganggo naon teh? Nganggo handphone. Pak Fatur ada 2 ya? Laptop 1 bukan Pak? Iya, karena teh laptop sama itu kan HP. Hmm. Sepertinya harus silaturahmi ke si Mastel Pak Fatur. Apa lanjut dengan Bu Nurul? Iyalah. Pak Oh Fatur, iya, Ini dilanjut aja dulu ya. iya, ya. iya, iya Pak, itu dikeluarin aja dulu. Jadi nanti Bu Nurul sekarang, Bu Nurul. Oke, sok. Stop Pak, stop screen. Pak Fatur dikeluarin dulu, stop, stop screen. Ini yang hadirnya udah berapa orang ini? 9 kayaknya Pak. Sama Rana itu? Mati lampu tadi mah Pak. Di abdi oge. Guru mohon. Oh gitu. Oh iya Pak, itu Bu Arina sama Pak ini keluarganya meninggal. Tadi teh takjiah katanya. Hmm. Silakan Bu Nurul, ini sudah ya Bu Nurul. Ayo silakan Mbak. Siapa? Bu Nurul, sok. Bu Nurul. Bu Nurul. Aduh. Belum masuk kayaknya. Kan tadi suruh di itu. Dulu Itu deh udah pasnya. Ada Bu Nurul ada. share screen itu. Itu sudah selesai. Ada. Bu Nurul ada. Nggak ada. Ada. Nggak Oh, ada. silakan Bu Nurul, silakan. Nggak ada Bu Nurul ah. Oh, Nggak kalau ada. kalau Itu ada.
Itu yang share screen Pak Asep kali. Ya, makanya kan ada Oh, masalah, orangnya. ada permasalahan di laptopnya. Terus saya Pak ini Alpian atau Pak Alpian gimana Pak saya Alpian? bantu ya, sok silakan. Siap lah, yang ada aja siap. Nah, Itu berarti Saya ini Pak. Pak nggak bawa laptop, kebetulan itu di Sukabumi dikirain teh offline. Bawa flash disk. Luring. Ini lagi di rumah saudara nggak bawa laptop. Ya udah saya Kirain dulu deh. offline lagi ini teh. udah. Ya, Budina aja sok. Busui. Ya, mangga. Sok Budina tuh. Ini udah kelihatan belum? Udah. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salah. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan riset model kanvas dari saya. Yang pertama topiknya tentang metode menghafal Al-Quran yang efektif dalam meningkatkan kualitas beserta capaian hafalan santri. Kemudian riset gap atau problem statement-nya. Yang pertama, banyaknya metode yang tidak efektif. Karena tidak semua metode menghafal Al-Quran efektif bagi semua orang. Metode yang efektif untuk satu individu belum tentu efektif untuk individu yang lain. Kemudian yang kedua, kapasitas daya ingat individu yang berbeda-beda. Setiap individu memiliki kapasitas daya ingat yang berbeda-beda sehingga ada yang mudah dan ada pula yang sulit untuk menghafal Al-Quran. Kemudian tujuan dari topik ini yang pertama, untuk mengetahui metode yang digunakan guru tahfidz dalam meningkatkan pencapaian dan kualitas hafalan Al-Quran. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui implementasi metode hafalan Al-Quran. Yang ketiga, untuk mengetahui hambatan dan solusi hafalan Al-Quran. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Dengan alat pengumpul data yang digunakan yang pertama yaitu studi observasi, kemudian yang kedua wawancara, dan yang ketiga studi dokumentasi. Kemudian untuk kebaruan, untuk riset yang sebelumnya yaitu tentang strategi pembelajaran tahfidzul Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan. Kemudian perbedaannya dengan riset yang saya akan lakukan yaitu tentang metode menghafal Al-Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan sebagai kontribusi yang baru. Kemudian teori yang saya gunakan yaitu dari buku Cara Mudah dan Cepat Hafal Al-Quran oleh Ahmad bin Salim Baduailan, yaitu Imam Qurtubi mengatakan tentang ayat Fahal min mudzakir, mereka memfasilitasi hafalan dan membantu mereka yang ingin menghafal. Jika orang ingin menghafalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah hafalannya atau membantu mereka. Kemudian untuk alternatif judulnya yang pertama tentang implementasi menghafal Al-Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran di pondok pesantren Darul Hufat Al-Matin. Kemudian yang kedua, implementasi ilmu tajwid dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian hafalan santri di pondok pesantren Darul Hufat Al-Matin. Kemudian alternatif yang ketiga itu pengaruh pembelajaran tahfidz di luar sekolah terhadap minat siswa dalam mempelajari muatan lokal di sekolah SMPTQ Al-Matin. Nah, mungkin itu Bapak dari saya. Ada Coba Bu, masukan alternatif koreksi? judulnya ditulis Bu. Di bawahnya mana coba? Ini. Coba diperbesar Bu. Ya, ya, implementasi menghafal Al-Quran dalam terus sampai kayaknya judul begini mah udah banyak Bu. Saya bisa buktikan kalau memang sudah banyak karena memang sok pertanyaannya begini. Apa menariknya Bu meneliti penelitian yang sudah orang lain lakukan?
Bahkan di kelas apa? Di kelas B itu ada 2 orang yang juga ke tahfidz Al-Qur'an, tapi saya arahkan mau kekhususannya mau tentang apa. Dia menggunakan katanya dengan metode UMI katanya. Menggunakan metode UMI. Jadi ada metodenya, dia masukkan untuk itu. Ini kalau begini itu nggak ada apa-apanya, Bu. Implementasi menghafal Al-Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan. Ya pastilah, nungarana menghafal Al-Quran mah pasti kudu meningkatkan kualitas hafalan. Itu artinya sesuatunya tidak sesuatu yang apa ya, yang greget gitu loh. Bukan masalah boleh atau tidaknya penelitian boleh, tapi coba Bu Dina sudah cek belum di Google Scholar, Bu? Nah, udah Bapak. Hah? Sudah. Sudah. Apa yang ditemukan? Ya sih banyak, cuman ini kan metodenya kan biasanya lebih fokus misalnya kayak UMI, takrir. Nah ini tuh saya tuh pakai metode yang banyak, kira-kira metode yang tepat untuk menghafal Al-Quran itu apa. Jadi banyak gitu Bapak. Ya itu dia, makanya fokuskan aja, jangan banyak, satu aja. Malah saya jadi malah tadi menariknya begini, ini saya ya, saya. Ya. Tadi tuh ada tuh si Bu siapa ya, Bu Neta kalau nggak salah. Dia mau sudah datang ke SMK Al-Junaidiyah. Nah di SMK itu dia ingin melakukan riset awalnya risetnya tentang implementasi hafalan Quran di SMK IT Al-Junaidiyah. Saya nanti kalau ada videonya boleh dicek deh, boleh dicek. Nanti videonya belum convertnya belum selesai. Saya bilang kalau judul yang begituan mah udah banyak atuh. Cuma karena dia bercerita tentang masalah yang ada di Al-Junaidiyah, ternyata ada satu kalimat yang menurut saya ini bisa jadi bom, saya bilang nih. Karena ini sesuatu yang dahsyat. Jadi ternyata ada siswa yang dia setelah ngobrol itu nggak mau sebetulnya tahfidz Quran teh. Kenapa? Kan dia mah rencana sekolah nanti kan pengen kerja SMK. Nah, kudu diajar tahfidz. Nah, kan itu sesuatu yang menurut saya, wah, ini bagus nih. Coba kalau di riset, jangan-jangan program tahfidz di satu SMK itu bukan malah menaikkan jumlah siswa loh, tapi bisa nurunin. Karena ada juga orang yang nggak mau, saya mah nggak mau ke SMK itu, kenapa ada tahfidznya? Nah, tahfidz itu jadi akhirnya jadi belenggu. Nah, ini yang begituan Bu, yang kalau misalkan kita mau cerita efek dari persoalan-persoalan itu. Jadi tidak hanya melulu bicara tentang bagaimana pelaksanaannya dan lain-lain. Saya mah udah yakin Bu, di Almatin mah memang Darul Hufad itu mah sudah tidak perlu diteliti juga udah bagus sebenarnya mah. Ya, Ya. paham mungkin maksudnya ya. Jadi justru Ya. yang dilihat itu aspek-aspek yang tersembunyi, yang tadi saya cerita yang tadi tentang anak SMK di TK di SMK IT Al-Junaidiyah itu ada program tahfidz. Pertanyaannya, apakah semua siswa itu memang mau tahfidz? Kalaupun tidak, kenapa? Alasannya kenapa? Terus bagaimana ketika ini programnya program lembaga, bahwa ini semua harus ikut. Tapi kan pikirannya kia, naon hubunganana tahfidz jeung sekolah di SMK. Dan itu kudu diberesan Bu pemahamannya. Ini bukan persoalan mudah loh. Tong boroning umat Kristen, umat non-Islam. Umat Islam sorangan ketika bicara tahfidz itu kan menjadi persoalan Bu. Bayangkan. Dan itu masalah kalau menurut saya. Apakah betul satu SMK IT Al-Junaidiyah itu menjadi banyak siswanya karena ada program tahfidz? Belum tentu. Benar nggak? Nah maksud saya, kita melihat kejadian-kejadian apa yang terjadi itu secara dewasa dengan menggunakan riset pemahaman keilmuan yang mendalam. Bayangkan oleh Ibu, coba kepikiran begini, ini SMK,
arahannya kan kerja, kebanyakannya programnya vokasi kan. Berarti bahasanya kieu saya tahu mau bakal lanjut kuliah dah rata-ratanya bakal hayangnya kerja rata-ratanya ya saya bilang rata-rata. Kemudian SMK teh punya ide untuk apa aya program tahfidz. Bu bisa nggak menjelaskan apa korelasi tahfidz Quran dengan apa siswa SMK yang nanti programnya adalah untuk kerja? Itu kan bukan persoalan mudah menjelaskan itu kepada umat Islam. Jadi jangan sampai justru al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab justru oleh orang Islamnya sendiri. Aya we nu ngomong kieu, wah cenah eta mah nu tahfidz mah radikal, bari kumaha Bu? So, bagaimana kita menjawab ketika ada orang yang curiga dengan program tahfidz di satu madrasah karena dianggapnya radikal? Karena sebagian umat Islam tidak sedikit yang punya pikiran negatif seperti itu. Dan kita yang ada di lembaga pendidikan harus mengkampanyekan belajar di madrasah itu adalah belajar tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Dan luar biasanya, hari ini kita ditantang oleh kejadian-kejadian luar biasa di luar sana, Bu. Saya dapat WA dari salah satu redaktur Sukabumi Update, si Kang Nuril. Dia nge-WA ke saya begini, ngirimin link beritanya. Dia bilang di beritanya itu gini, dalam seminggu terjadi 2 kasus bunuh diri di Sukabumi. Ada apa sebenarnya? Dan kalau misalkan dibaca beritanya, mengerikan itu. Apa sebabnya orang tuh bunuh diri? Kenapa? Apa yang terjadi di Sukabumi? Padahal bukan Jakarta, bukan Bandung, bukan kota gede. Sukabumi gitu loh. Dalam seminggu di bulan November telah terjadi 2 peristiwa bunuh diri. Peristiwa terbaru pada seorang gadis usia 17 tahun pada Kamis 16 November. Kamis kemarin berarti. Dan sebelumnya remaja 13 tahun ditemukan tewas gantung diri. Ini kalau kita mau cerita tentang apa ya? Apa sih sebabnya kok ada orang yang berani-beraninya bunuh diri? Mun urang makan nyaahnya, ya mun urang gitu mun urang. Tapi ini mah gadis loh. Maksud saya Bu, cobalah dipikirkan ulang. Saya bukan berarti menolak ya, tapi kayaknya Ibu menampilkan sesuatu yang menurut saya hal yang biasa saja. Ini masalahnya. Kurang menantang. Coba di Kalau Bapak ya. kalau untuk yang alternatif dulu yang ketiga itu Bapak gimana? Yang ketiga. Sama aja Bu. Dan buatan lokal, tahfidz buatan lokal mah sudah lagi bukan sesuatu yang aneh. Persis seperti dulu Gontor itu disebut pondok modern. Kenapa? Karena ada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sekarang gimana Bu? Kayaknya biasa bahasa Arab bahasa Inggris, Pak. Nggak perlu harus diteliti lagi sebenarnya. Nih, jadi yang gini, jangan hanya sesuatunya. Cobalah. Makanya coba lihat di modul kedua, Bu. Saya kan membredelkan banyak sekali alternatif judul tuh dari mulai moderasi beragama, dari mulai teknologi pembelajaran, banyak sekali itu. Saya masa di sekian banyak itu satu pun gak ada yang tertarik. Gitu maksudnya. Iya. Coba dibuka lagi modul 2-nya, Bu. Iya. Ya. Bu siapa? Bu Nina ya. Nih Bu Nina, wayahna yang beginian mah coba bikin sayanya shock gitu Bu. Shock itu kaget gitu. Ih, judulnya kok begini. Nah, biasa gitu ya Pak ya. kalau mau judul tahfidz dan nah. Judulnya spektakuler. Skripsi juga banyak Bu yang begini ya masalahnya. Kalau nggak percaya buka deh. Ibu cuma ganti ini aja, apa? Ganti tempat doang. Gitu loh. Justru jangan sampai terjadi menulis tesis itu hanya apa ya? Pabrikasi ataupun ya pabrikasi memperbanyak saja gitu. Jangan.
Oke, Bu Dina, saya tunggu Jabriannya ya. Nanti Anda kalau misalkan mau riset, harus melakukan dulu studi lapangan untuk studi pendahuluan. Ini yang lain juga sama begitu ya. Mohon mempersiapkan diri. Data Anda pada saat melakukan studi pendahuluan itu dijadikan sebagai dasar Anda melakukan penulisan latar belakang masalah. Ya, baik Pak. Gitu. Latar belakang masalah, salah satu komponen yang harus muncul di latar belakang masalah adalah Anda melakukan studi pendahuluan. Baca di bukunya Suharsini Arikunto ataupun A'mur Yusuf tentang studi pendahuluan. Itu ada 3P. Place, people, and person atau people. Jadi ada tempat, berarti Anda harus observasi. Ada orang, person, berarti Anda harus wawancara. Ada paper itu kertas, berarti Anda harus melakukan studi dokumentasi. Itu saja Anda lakukan, Anda sudah punya data tuh untuk melakukan penulisan latar belakang masalah. Begitu ya, Bu Dina ya. Ya, baik Bapak. Coba dicari lagi di Publish or Perish, di apa lagi, Open Knowledge Maps. Nah, itu coba dicek ya. Ya, baik Bapak. Terima Oke. kasih. Saya tunggu segera, jangan nunggu besok, malam ini saya tunggu ya. Oke, di samping Bu Nina ada lagi Bu Nina, selain Bu Nina siapa lagi, Pak Asep? Saya Pak Handi Pak. Siapa? Handi Pak. Oke, ditampilkan ininya, PPT-nya apa? Modul satunya Pak. Baik Pak. Sok ya. Ya, Pak Handi, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung saja Pak ya. Di sini research model Canva saya. Untuk topik pertama, topiknya maksudnya adalah tentang integrasi kurikulum. Kemudian masalahnya, saya mengambil begini Pak. Saya pertama mengenal itu ada sekolah di Sukabumi itu yang beberapa tahun baru berdiri. Namanya adalah SDIT Quran At-Tartil gitu. Dengan keterkenalannya begitu sekolah itu, sehingga sekolah yang baru saja berdiri tersebut sudah terkenal dan memiliki banyak peserta didik. Dan SD ini merupakan pengembangan dari bukan pondok pesantren ya, tapi program tahfidz Quran At-Tartil begitu, yang berada di Karamat ke atas lagi begitu. Kemudian selama ini kan yang yang dibicarakan oleh masyarakat itu kan bahwa SDIT ini kelebihannya adalah dapat menargetkan siswanya selama 6 tahun itu dengan lulusan 6 juz dan juga pembelajaran yang lainnya begitu. Jadi yang boomingnya itu adalah kelebihannya. Ketika saya bertanya langsung kepada teman yang kebetulan mengajar di sana, saya tanya apa formulanya sehingga sekolah ini bisa terkenal bagusnya begitu, kemudian banyak muridnya, dan pola pembelajaran apa yang diterapkan di SD tersebut. Setelah saya tanya, ternyata rahasianya adalah mereka menggabungkan atau mengintegrasikan kurikulum dari Kemendikbud, dalam hal ini mungkin sekarang kurikulum Merdeka dan kemarinnya adalah kurikulum 2013, diintegrasikan dengan kurikulum terpadu di sekolah tersebut. Jadi karena itu adalah yayasan khusus yang mempelajari tentang Al-Quran, jadi diintegrasikan gitu. Ternyata dari hal itu saya menemukan gap gitu. Di samping sekolah ini terkenal dengan mutu lulusannya yang baik karena dapat mencetak siswa yang hafal dengan 6 juz,
ternyata mungkin di samping itu ada masalah juga. Masalahnya adalah terkait dari tarik ulurnya antara dua kurikulum yang diintegrasikan tersebut begitu. Tarik ulurnya bisa terjadi pengurangan atau penambahan jam atau misalnya ditambahkan mata pelajaran lain sehingga saling berpengaruh tarik ulur antara kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan kurikulum yang ditetapkan oleh yayasan tersebut. Misalnya jumlah jam pelajaran ini berapa jam, kemudian karena ada kurikulum khusus dari yayasannya, maka jumlah jamnya dikurangi dan lain sebagainya begitu, Pak. Jadi saya berpatok kepada masalah tersebut, Pak. Jadi tidak memandang alasannya begitu ya mengambil judul permasalahan ini. Karena di lain sisi ada baiknya begitu dengan mengintegrasikan kurikulum, ternyata ada masalahnya juga begitu, Pak. Kemudian tujuan berdasarkan gap tersebut, maka riset ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari proses integrasi kurikulum dari Kemendikbud dan kurikulum terpadu internal yayasan. Kemudian metodenya adalah metode digunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Kemudian kebaruannya, riset ini memiliki originalitas berupa informasi terkait kekurangan dan kelebihan yang ditimbulkan akibat dilaksananya integrasi dua kurikulum yang telah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah Islam terpadu, dan hasil riset ini akan menjadi sumber informasi terkait kekurangan dan kelebihan yang ditimbulkan akibat dilaksanakannya integrasi dua kurikulum yang menjadi kontribusi baru bagi penyelenggara lembaga pendidikan. Adapun teori yang saya ambil tentang integrasi kurikulum ini adalah dari Nasution yang tahun 2006. Integrasi kurikulum adalah kurikulum yang menekankan hubungan antara dua kurikulum yang satu dengan kurikulum yang lainnya, namun tetap memperhatikan karakteristik masing-masing kurikulum tersebut. Dan alternatif judul saya terpikirkan satu, Pak. Di sini adalah integrasi kurikulum 2013 dan kurikulum Al-Quran terpadu di SDIT Atta. Oke, begini Pak Handi. Sudah berapa artikel jurnal yang Anda baca? Pak Handi, halo? Halo? Pak Handi nge-lag ya? Enggak? Oh iya. Ya, Pak Pak. Handi, ada berapa artikel jurnal yang sudah dibaca? Baru 2 atau 3, Pak, yang saya termasuk juga melihat tesis-tesis yang lainnya, Pak. Tekaci kurang 20, 30 Pak artikel. Jadi ini masalahnya menarik nih. Menariknya gini. Menariknya bahwa terjadi integrasi kurikulum 2013 dan kurikulum Al-Quran terpadu di SDIT. Sementara sekarang mau kurikulum merdeka. Coba kumaha ngejelaskeun teh. Ya berarti Pak. Kalau menurut saya nih pertanyaannya begini, dalam rangka apa sih integrasi kurikulum itu dilakukan oleh sekolah itu? Dalam apa Pak, ketika saya bertanya langsung ke guru yang teman yang mengajar di sana, ya juga adalah dalam rangka untuk apa ya, semacam mengimplementasikan dan menggolkan gitu ya, menggolkan distingsi dari sekolah tersebut ingin mencetak 6 juz itu selama 6 tahun bagi seorang siswanya, Bapak. Oke. Sebetulnya lagi nyari apa sih mereka? Kikituan teh kunaon gitu, Pak? Mencari ini, Pak, mencari nilai lebih dari sekolah lain, Pak. Oke. Kalau buat saya sih ini dalam rangka menguatkan atau meningkatkan kualitas dari lulusan. Jadi kalau saya melihatnya, tapi nanti Anda harus buka lagi Google Scholar ya untuk menuliskan tema seperti ini sudah banyak atau belum. Coba Pak Handi bantu saya buka Google Scholar, Pak.
Ini langsung aja praktekin lah. Google Scholar. Ini yang lain juga sama ya. Nanti saya coba cek. Bentar, Pak. Ini untuk mendeteksi seberapa banyak orang yang juga sama-sama fokus di bidang penelaahan tentang integrasi kurikulum. Dikeluarkan dulu Pak ininya. Kalau tidak sama Oh persis. iya. Nah itu. Sok. Google Scholar Pak. Nanti mah harus terbiasa Pak buka Google Scholar teh. Ini kayaknya belum terdeteksi nih oleh YouTube-nya nih. Apa? Internet. Oleh Google. Chrome-nya. Tulis Pak. Integrasi kurikulum. Di SMP. Di SMP. Itu nulisnya salah Pak, integrasi ah. Kan penyadarnya kuyut. Google mah bejaan tuh, maksud Anda integrasi cenah. Kanyawan. Pinter Nah, Google mah. Ding, Pak. Oh, mungkin Tuh, pinter. Pak lihat Pak tuh. Judul-judulnya tuh siga kieu tuh. Implementasi kompetensi spiritual dan sosial kurikulum 2013. Nah ini nih yang menarik nih. Implementasi integrasi kurikulum 2013 dan kurikulum Cambridge di SMP Cambridge. Asukro Ciputat. Ini sudah ada judul begini mah Pak. Jadi artinya kalau Pak Handi tadi judulnya pengen implementasi integrasi kurikulum 2013 dan kurikulum Al-Quran di SMP, sebetulnya cuma ngeganti satu variabel, satu subfokus penelitian Cambridge diganti ku penelitian kurikulum Al-Quran. Nyata. Coba lihat lagi di bawah Pak. Ini secara acak ya, karena ini bisa jadi artikel, bisa jadi skripsi atau tesis, ini ada di sini semua. Nih. Model integrasi kurikulum pendidikan Islam di lembaga pendidikan Islam. Studi multi kasus di SMP Ar-Rahman Putri Boarding School Daud dan MTS. Nah, ini tesis, Pak. Ini kayaknya perlu ditelaah nih. Anda bisa membandingkan bagaimana. Pertanyaannya begini. Apakah ada SMP sejenis selain At-Tartil yang juga sebetulnya mengintegrasikan kurikulum? Gimana Pak? Ada nggak? Tapi pertanyaannya adalah ketika nanti Anda ke lokasi penelitian, maukah mereka diteliti terkait dengan integrasi kurikulum ini? Ini juga jadi satu hal yang Anda harus pegang. Kenapa? Hanas judul di ACC, pas datang ke sekolah tidak bisa diteliti ya kumaha Pak. Ya. Mungkin ini perlu diklik Pak, nanti Anda pelajari nih. Model integrasi kurikulum pendidikan Islam di mana tadi di SD At-Tartil ya? Iya Pak, di At-Tartil. Gini aja jadinya, model integrasi kurikulum pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas lulusan di SMP At-Tartil. Di SD. Oh iya. Ulangi. Baik, Pak. Model integrasi kurikulum Al-Quran, langsung lah Pak, Al-Quran untuk meningkatkan kualitas lulusan di SMP. di SDIT At-Tartil. Tartil Kota Sukabumi. Sok eta heula we Pak, dalami eta. Ya, Silakan baik, Anda Pak. baca dulu ini, tapi pertanyaannya Anda harus datang lagi ke At-Tartil, telepon kepala sekolah. Nah, kalau saya mengadakan penelitian di sini tentang ini, diizinkankah? Ya. Ya, baik Pak. Baik, Pak. Lamun teh mah, wah teu tiasa Pak, punten.
Kunaon? Ah, ente we cenah kita. Sok aya nu kitu, Pak. Nanti Anda harus cari sekolah lain. Ya, ya, baik, Pak. Oke, Pak Handi, thank you. Sok diganti yang Ya. lain. Ya, Jadi nuhun Pak, makasih Pak. tadi kalau buka Google Scholar, padanya kan kita membuka wawasan untuk bagaimana Ya, depannya kayak gitu-gitu, Pak. Makanya ya, nanti baik, Pak. buka Google Scholar untuk mencari penelitian-penelitian terdahulunya harus ada rajin, Pak. Oke, sudah berapa Baik, orang Pak. tadi teh? 3 ya. Tapi Pak Fatur macan beres dah. Oke, yang lain. Pak Fatur mau coba lagi? Belum tuntas nih ngobrolnya, Pak. Sekolah di dia karakter jadi. Oke, Pak Handi beres dah. Berarti Pak Handi, Ya, baik Pak, makasih Dini, Pak. Bu Dini belum ketemu judulnya ya, Bu Dini ya. Ya, Bapak. Oke, siapa lagi nih? Hilma, Pak. Hah? Hilma. Oke, Hilma. Mau nggak? Hilma. Sudah dikirim via email belum? Udah kemarin, Oke. tadi. Kemarin. Sok tampilkan. Share screen. Udah kelihatan ya, Pak? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung saja di sini saya mengambil topik metode imla dan sorogan. Terus masalahnya kurangnya minat baca dan tulis peserta didik, terutama dalam tulisan teks Arab, sehingga masih banyak peserta didik yang belum bisa dan belum benar dalam tata ejaan kata, baik dalam menulis ataupun membaca. Kemudian tujuannya, bagaimana dampak metode imla dan sorogan terhadap peningkatan menulis dan membaca peserta didik. Oke, sebentar Bu Kemudian Hilma. Ini rencana mau penelitiannya di mana? di MI, kalau enggak di pesantren, Pak. Enggak. Sudah ada belum lokasinya? Di Cianjur di sini, Bapak. Iya. MI na ngaranna naon? MI Pangkalan. Nah, itu teh paling tidak ada dituangkan di awal tentang tema itu, topik itu lokasinya di mana. Karena penelitian kita pada akhirnya kan akan mengkerucut pada lokasi penelitian. Dari sekian luasnya itu, kita hanya neliti di sini. Nah, itu teh kudu aya pernyataan yang rasional. Kenapa Anda penelitiannya di situ? Kenapa? Kan itu pertanyaan sederhana, tapi tidak sederhana menjawabnya loh. Makanya saya bilang, kalau Anda penelitian di tempat sendiri, pasti jawabannya, ya ini kan tempat saya ngajar, Pak. Ya. Atau ini tempat saya kerja, Pak. Gitu. Nah, itu mulai alasan secara rasional. Kenapa? Bukan di tempat kerja. Ya, oke, nggak masalah. Cuma maksudnya pertanyaannya gini, kenapa Anda memilih MI untuk topik tentang metode IMLA ini? Ya karena ini kan, Pak, masih banyak siswanya yang masih belum bisa menulis, terutama Nah, Arab. pertanyaannya, emang penting IMLA? Penting. Gini maksudnya, bagaimana Anda meyakinkan saya bahwa IMLA itu penting? Alasannya apa? Ya karena kan kalau menulis imla itu sambil nulis sambil baca gitu, Pak, jadi bisa. Itu bukan alasan, itu hanya pembenaran. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda menjelaskan? Nah, ini juga buat yang lain ya. Trik menjawab pertanyaan dari penguji kelak kalau Anda sidang. Penguji itu akan mengejar Anda dengan pertanyaan berdasarkan pernyataan Anda. Makanya hati-hati. Boleh jadi penguji mah teu maca tesis Anda. Penguji hanya mengikuti apa yang Anda omongkan. Ketika Anda ngomongnya aya anu kira-kira bisa dikejar dengan pertanyaan, di situ dia akan kejar pertanyaan. Makanya saran saya, Anda harus mendampingi apa yang Anda tulis dengan teori-teori yang kuat. Paling tidak sudah terkenal. Contoh begini, bicara IMLA,
Itu kan bicara imla itu penting nggak sih? Harusnya Anda ngomongnya bicaranya tentang Qur'annya dulu sebenarnya. Jangan dulu ngomongin imlanya. Bahwa belajar Quran itu penting, sok. Lamun ayeuna aya moal dosen anu ngomong cek saha penting. Aya moal nu kitu, kira-kira. Kacidanya Pak. Ya mau. Sebagai umat Islam, mempelajari Al-Quran itu adalah hal yang penting. Tapi ternyata ada juga yang umat Islam itu bisa membaca tapi tidak bisa menulis. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk siswa bisa menulis dengan benar tulisan Al-Quran, tulisan Arab adalah dengan imla. Artinya gini, Anda merasionalkan pada akhirnya. Ketika saya tanya, kenapa Anda mengambil topik imla? Coba jelaskan. Kan tulisannya ada di mah ayahnya. Tapi Anda harus jelasin. Beda dengan nanti kalau Anda menyusun bab 1 atau menyusun proposal, di situ ada latar belakang masalah, di situ diungkapkan pernyataan-pernyataan logis, itu mah geus copy paste jeung ngutip dari berbagai referensi. Tapi ketika saya tanya langsung, ini kan bertanya tentang apa yang Anda pikirkan tentang topik ini. Itu masalahnya. Bisa dipahami ya, Bu Hilma ya? Iya. Nah, jadi hati-hati nih menjelaskan tentang apa yang akan kita teliti harus berdasarkan teori yang kuat. Gitu. Coba. Masalahnya apa tadi masalahnya? Sok, kurangnya minat apa tuh? Kurangnya minat baca dan tulis pada peserta didik, terutama dalam tulisan teks Arab, sehingga masih banyak peserta didik yang belum bisa dan belum benar dalam tataan ejak kata, baik dalam menulis atau membaca. Oke. Nah, itu kan masalahnya, ya. Ya. Tujuannya udah banyak lah, bisa kelihatan kok sejauh mana penerapan metode, bagaimana persepsi siswa terhadap efektivitas metode imla sorogan. Ini jadi ada sorogan ya. Emang di sekolah MI ada sorogan oke gitu? Tadinya kalau ngambil sama sorogan mau di pesantren gitu, Pak. Kalau imla aja di MI. Kalau saya lebih sepakat Anda tidak meneliti di dua tempat. Satu tidak di pesantren, satu lagi tidak di remaja masjid gitu deh. Apa sebab? Nah, ini pertanyaannya, apa sebabnya? Karena lajur dari Prodi PAI itu hakikatnya adalah program yang sifatnya formal. Sebenarnya ya, formal. Kalau formal berarti banyak pengkajian yang terkait dengan how to solve the problem about Islamic education in school or madrasah. Itu aja persoalannya sebetulnya. Bagaimana menjadi solusi terhadap atau menjadi solve the problem itu memecahkan masalah yang terjadi pada pendidikan Islam di sekolah ataupun di madrasah. Baik pengajarannya maupun pendidikannya, mau nilai-nilainya, mau kurikulumnya, mau materinya, mau tujuannya, mau lingkungannya, itu harus dipelajari dan itu menjadi bagian dari riset yang dikuasai harusnya oleh mahasiswa PAI gitu. Nah sekarang ketika masuk pesantren itu sebetulnya nggak masuk Pak, Bu, nggak masuk, karena ke-PAI-annya luntur, tidak masuk di situ. Kalau PAI, kalau pesantren itu tepatnya oleh siapa? Nanti ada lagi, ada yang namanya pendidikan luar sekolah, PLS. Pernah dengar PLS? Ya. Nah, itu fokusnya di pendidikan luar sekolah. Luar sekolah itu berarti di luar sekolah gitu, sekolah formal. Ayah ada tuh nggak bahas khusus. Nah. Jadi orang mah nggak bahas ke PAI-an yang jenjangnya formal, sebenarnya begitu. Ya. Oke, Bu siapa? Bu Hilma. Coba Bu ke bawah Bu metode. Anda tuh mau ngapain sih? Nah, ini harusnya 1 lembar aja ya. Nggak usah banyak-banyak tuh. Sok, Bu metode apa? Kuantitatif studi kasus eksperimen. Oke, ini kenapa? Dari mana dapat ide kuantitativitas studi kasus? Bu, studi kasus itu bagian dari kualitatif. Kalau Anda kuantitatif eksperimen masih kena ke arti, tapi jangan dipisahkan begitu.
kuantitatif strip eksperimen. Itu baru benar. Tapi kalau kuantitatif terus eksperimen itu keliru itu. Jadi eksperimen itu adalah bagian dari penelitian kuantitatif. Baca ke bukunya Amuri Yusuf, ayah didinya dijelaskan. Badai macanya lira atau dipang macakeun, kan bisa sok, ayo. Jadi liar, pang macakeun. Nah, punya, oke. Jadi tidak, nah ini udah benar lah, kuantitatif eksperimen. Kalau eksperimen Bu, berarti ada yang diuji cobakan. Nah, saya nganjurkan dalam penelitian kuantitatif eksperimen itu ada jenis lain yang disebut dengan kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen itu apa? Baca dewe lah ku ibu kayak dina bukuna. Ya, oke. Nanyain ke Mbah Google, Mbah hari kuasi eksperimen itu naon sih kayak nggak bejanda, tenang weh. Oke. Nah, ketika bicara kebaruan, nah apakah tadi yang ibu sebutkan tentang metode Imla dan Sorogan itu adalah sesuatu yang baru? Nah, gitu Bu. Coba nama buka ku ibu naon? Google Scholar. Coba tadi. Sama dengan yang Budina tadi, kayaknya kita perlu cek Bu Google Scholar-nya ya, atau masuk ke Google Cendikia. Sok. Keluar dulu Bu. Google Scholar Bu. Gimana? Ini keluarin dulu aja kalau ini nggak ini. Share apa Word-nya dikeluarin aja dulu. Budina sok dicek Bu tadi teh naon Google Scholar tentang tahfiz Quran dan segala rupa yang terkait dengan itu. Termasuk juga tadi Pak siapa? Pak Patur ya. Pak Patur coba dicek kalau misalkan Anda mau penelitiannya tentang apa. Nah, coba tulis. Metode Imla. Oke, tuh. Coba. Itu atau saya geningan metode Imla bangun tos dibuka. Tadi udah nyobain. So klik. Nah, ada berapa tuh? 5.480 dalam hitungan 3 detik. Coba yang klik. Penerapan metode Imla untuk meningkatkan keterampilan menulis bahasa Arab peserta didik kelas 10. Oke. Implementasi metode Imla pada apa itu? Pada kemampuan menulis Arab. Tuh. Efektivitas penerapan metode discovery learning dalam pembelajaran Imla. Tuh, ayat itu. Apalagi penerapan metode Imla untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 7C MTS Muhammadiyah. Ini sebetulnya kalau dicek secara apa riset tentang Imla sudah banyak sebetulnya. Nah, pertanyaan saya satu Bu, apa yang akan Ibu bedakan antara penelitian Ibu dengan penelitian yang sudah mereka lakukan? Tapi saya mah di MI Pak, emang di MI di dia, ayah MTS, nah, di bawahnya nanti SMA, ya aliyahnya, nanti pasti ayah MI Pak, sok we, bukaan we sok terus, makanya hari aliyah ayah MI itu ayah, itu apa itu? Kelas 10, ini kelas man, oke. Terus, nanti lanjut halaman 2, klik. Implementasi metode Imla dalam peningkatan kemampuan menulis, pelatihan penulisan dengan metode Imla di Ponpes Sunia Jember. Oke, terus ke bawah penerapan metode Imla untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa, implementasi metode Imla untuk meningkatkan keaktifan belajar Arab, pengaruh penggunaan metode Imla terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Al-Quran hadis. Nah, ini nih. Ini kayaknya kuantitatif pastilah ya. Ada kata pengaruhnya tuh. Nah, ada yang ke bawah tuh, Bu. Problematika pembelajaran menulis dengan metode Imla pada santri bimbingan masuk Gontor. Tuh, Bu. Ada lagi penggunaan metode Imla untuk peningkatan maharoh al-kitabah siswa kelas 7. Sebetulnya memang betul sih ya. Kalau metode Imla itu lebih dekatnya ke bahasa Arab. Karena kepentingannya untuk itu. Nah, tinggal pertanyaannya, kalau ada pertanyaan begini dari penguji, itu Anda pengajuan dengan menggunakan metode Imla. Imla itu, kenapa Anda sebutkan itu khusus bisa untuk PAI contohnya? Di mana rasionalnya Anda bisa jelaskan itu? Jawabannya kumaha?
Bu Hilma? Kira-kira jawabannya gimana? Halo, Bu Hilma? Bu Hilma dengar suara saya? Yang jadi kelas utama. Itu barangkali Pak ya. Bu Hilmana kemana? Ya Pak. Berarti kan di Purwakarta ada 2 kelas pedagogi gitu ya. Apa itu? Bocor. Yuk, gimana Bu Hilma? Kalau ada pertanyaan begini. Keluar apa Bu Hilma? Terlempar apa ya? Waduh, terlempar. Bu Hilma pasti ada, Pak. Pasti ada, Bu Hilma. Ibu Dina mau dibukain, Dina? Boleh, Bu Dina? Bisa penasaran? Bener Bu, ayo, mumpung ayah. Iya Pak, boleh. Bisa can move on dengan tahfidz. Saya malah heran gitu. Banyak yang mau mempelajari tentang tahfidz. Emang ada apa sih gitu? Segitunya gitu. Karena bergelutnya di situ Bapak. Nah, itu dia. Kalau bergelut di sana, bisa nggak insight cari dari sisi yang lain, Bu? Sesuatu yang baru gitu ya Pak ya? Jadi gini, tetap fokusnya ada tahfidznya, tetapi ada sesuatu yang unik yang sebelumnya orang tuh belum tahu. Seperti gini deh, ini contoh nih. Mana handphone saya? Nah ini. Bu, Ibu lihat handphone saya nggak? Iya, Nah, Ibu lihat handphone saya dari mana? dari layar sini. Oke. Yang Ibu lihat apa dari handphone saya? Kamera. Oke. Kira-kira ada apa di belakang, di balik handphone saya ada apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Iya, enggak. Nah, karena nggak kelihatan. Karena Ibu bukan yang melihatnya langsung. Kalau saya, nih kasih tahu nih. Tuh, ayah kepala charger Bu di handphone saya teh. Berarti saya kan yang hanya bisa menjelaskan kepala charger itu saya, karena saya yang langsung melihat di sini gitu. Insight-nya dari sayanya. Nah, maksud saya, penelitian itu hakikatnya juga sama. Kita melihat dari tinjauan apa yang sebetulnya menjadi, kayaknya belum banyak diteliti deh. Kayaknya di sini. Nah, kalau bisa, coba lakukan yang namanya kolaborasi dengan keilmuan yang lain. Itu juga penting, Bu. Seperti manajerial pembelajaran. Tahap-tahap pembelajaran kayak gimana sih? Tapi dalam konsep manajemen contohnya. Itu bisa. Manajemen tahfidz. Emang bisa gitu? Coba Ibu cek. Coba Bu, buka Google Scholar, Bu. Yuk, coba buka Google Scholar. Benar. Manajemen pembelajaran tahfidz. Pasti ayah sok nu ngabahas eta, Bu. Jadi itu menggabungkan antara tahfidz di satu sisi dengan konsep manajemen pembelajaran. Tuh, gagah tuh. Jadi selalu ada insight yang lain. Jadi ulah ningali teh eta we jeung eta, rudet Bu. Sisi yang lainnya itu Anda bisa kolaborasikan dengan keilmuan yang lain, yang itu boleh jadi menjadi warna yang baru. Secara psikologis juga perlu, Bu. Anak tahfidz itu ada bosannya enggak contohnya? Bisa diteliti. Coba tulis ku Ibu apa ya? Manajemen pembelajaran tahfidz Al-Qur'an, coba. Coba klik. Yang ini, Pak. Bayangin, Bu, apa yang saya omongan ternyata sudah ada kan? Ada. Melihat tahfidz jadi manajemen pembelajarannya.
Tuh, manajemen pembelajaran tahfidz Al-Quran di sekolah. Coba, Bu. Bukan lagi ngomong pesantren, sekolah. Kan di Almatin juga ada sekolahnya kan? Ada sanawiyah, ada aliyahnya. Nah, itu coba bawa lagi ke bawah, Bu. Manajemen pembelajaran tahfidz Quran pada masa normal, manajemen pembelajaran tahfidz Quran, manajemen tahfidz Al-Quran, manajemen pendekatan kompetensi lulusan, studi penelitian tentang program tilawah tahfidz Al-Quran. Terus sok ibu dibacaan heula eta sing hatam. Ya Bapak, berarti kalau misalnya nih kita membahasnya Eta teh, tentang Bu, tahfidz, eta teh kakarek ya, nambahkeun manajemennya. ya, Mau nggak yang lain? Sok buka lagi. Lihat itunya, Google Scholar-nya, lihat toolbar-nya, tulis. Hapus. Apa ya? Bosan dan lupa para tahfidz Al-Quran. Ini mah cobaan we, coba. Orang nyoba we. Para hufad berarti, para penghafal deh, biar rada semua ieu penghafal Al-Quran. Kisah penghafal Al-Quran, oke. Oh, berarti can aya nu ngabahas loba ya. Coba terus ke bawah, Bu. Analisis keberhasilan menghafal Al-Quran. Tuh, Bu, tinggali judul-judulnya. Efektivitas metode murojaah dalam kegiatan tahfidz Al-Quran di pondok pesantren Takin. Oke, terus ke bawah, Bu. Klik halaman berikutnya. Problematika menghafal Al-Quran di pondok pesantren Al-Ansor. Kelas 7 Sanawiyah. Kemudian penanganan problematika menghafal Al-Quran bagi santri di pondok pesantren. Nah, ini kan bagian dari solusi sebetulnya. Iya kan? Nah, ya, kalau saya sih pengennya, kalau ibu bingung-bingung mah gampang, Bu. Ibu entong hiji tempat, 2 tempat. Contoh Almatin dengan mana yang sama-sama tahfidz Quran. Nah, tapi yang apple to apple ya, artinya yang ada pesantrennya, yang ada lembaga pendidikannya juga gitu. Ayah ada kira-kira, Bu? Banyak ya? Ada ya, banyak ya. banyak. Nah, coba ku ibu bandingkan mana yang menurut ibu punya keunggulan. Pasti dua tempat yang berbeda itu ada keunggulannya, ada kekurangannya. Biasa itu mah. Justru tugas kita adalah menunjukkan mana keunggulannya dan memperbaiki untuk apa kelemahannya itu untuk diselesaikan. Berarti jadi studi komparasi, Pak. Bisa studi komparasi atau tidak, sama sekali tidak komparasi. Tapi multisitus disebutnya, Bu. Multisitus. Nah, Ibu coba balik karena Google biasa, Bu. Google biasa. Entek kudu diklik etana, iya we klik tambah tah. Ah, si Ibu mah jadi cangkel. Tah, tulis. Apa, Pak? Penelitian multisitus. Klik. Nih, ada multisitus, ada multikasus. Ini diklikkan, Pak. Diklik aja, so. Oke, nge-download pasti. Nah, tuh, Bu, baca tah. Ini disebut multisitus, multikasus. Oke, lamun Ibu menemukan ada penelitian yang multisitus, berarti lokasinya tidak 1, tapi 2. Nah, Itu coba. berarti jadi kuan, Pak. Bukan Enggak, kuan. tetap kualitatif kalau mau Kuan. kualitatif mah. Oh, ya. Sieun pisan kuantitatif teh ih. Biasa aja. Oke, Bu Dina ya. Nanti Ya, Pak. report nanti hasilnya ke saya. Ya, Saya Bapak. pengen Ibu Neneng nih, Bu Neneng mana Bu Neneng? Diam-diam bae bari dihapus di off kamera kumaha sih? Bu Nurul mau, Bu Nurul sekarang. Bu Nurul gimana? Bentar, saya tanya dulu Bu Neneng ya. Off kamera terus di kamari ya. Kumaha sih? Malah keluar ya. Halo. Ayo enggak? Baru sekarang off-nya, Pak. Iya, Kemarin nyala. Sekarang ini baru nyala lampu di rumah. Padam lampu. Parem, Bapak.
Astagfirullah. Kamu teh kan tinggal di kota atuh lain di kabupaten. Mun Kan kabupaten pada kaget. lampu wajar. Tadi Itu ayah Pak, saha Ini segitunya geusnya nanti tah, kabelnya lampuna cenah mati tah. katim, Pak. Eta mah ada kabupaten. Tapi dari pada melakukan ke kota ke kabupaten sih. Pan di leuweung abdi mah Bapak seueur tatangkalan janten kabel teh karuntuhan ku pohon gitu. Oh gitu. Masih kene hium. Oh, kota hiu. Ayo, sok. Nanti setelah Bu Neneng, Bu Nurul. Belum, ini lagi dibikin. Baru dicas laptopnya. Astagfirullahaladzim. 2 minggu teh dipakai naon wae waktu teh atuh. Aduh, ya Allah. Asli nih ngadeg-deg ditaruh ke Bapak mah euy. Lain masalahnya gitu. Kamu sudah berkomitmen ingin jadi donatur tetap Samsul Ulum berarti Raymond gitu mata. Yo, Ih, jangan atuh Bapak, jangan. mata oge disuruh beres Ini buru-buru. lagi ini baru dicas laptopnya Pak, baru nyala. Iya. Sok atuh Bu Nurul lah ya, Bu Nurul mana? Nanti nanya dulu Bu Nurul gimana sekarang? Soalnya materinya di sini. Iya, siap. Sok. Iya bangun dina motor ente. Oh, ente. Ente, Bapak. Ya. Sok ayo, Bu. Ih, Bapak maaf, ini tuh pakai yang Pak Asep, laptopnya lagi dibenerin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini sih nggak nampak ya Pak. Nah, di sini topiknya metode pembelajaran. Masalah pembelajaran, sulitnya menjaga konsentrasi peserta didik saat pembelajaran berlangsung, mengendalikan tingkah laku peserta didik, kurangnya pemahaman peserta didik dalam mempraktikkan materi, kurangnya kepuasan guru dalam menerima hasil tugas peserta didik. Nah, di sini ada tujuannya. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode simulasi dan resitasi terhadap kreativitas peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri Kota Paris. Nah, dengan pertanyaan riset tersebut, bagaimana pengaruh metode simulasi dan resitasi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri Kota Paris? Terus bagaimana pengaruh kreativitas peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri Kota Paris? Kala. Itu nomor 2 tingali Bu Nurul. Ayo Pak. Kenapa nomor 2 teh bagaimana pengaruh kreativitas peserta didik pada mata pelajaran? Pengaruh kreativitas. Kemana lamun kata pengaruh? Kadituna pakai terhadap ya. Bapak ya. Bukan pakai pada tapi terhadap. Lanjut Bapak. Ya lanjut. Metodenya kuantitatif dengan menggunakan survei Bapak. Ini kuantitatif deskriptif dengan observasi angket. Surveinya kamu simpan di mana? Lupa Bapak, lupa naroknya. Hah? Lupa tulis. Survei Bapak, Mas survei. Tapi dirinya mah kayak survei. Iya, harusnya. Oke, lanjutlah. Baruan. Mengkolaborasikan metode simulasi dengan metode pembelajaran yang lain. Menerapkan metode simulasi pada semua materi pembelajaran PAI. Dan hasil riset ini akan menjadi pembelajaran yang kreatif dengan menggunakan metode simulasi dan resitasi.
Judulnya naon jadi? Judulnya pengaruh metode simulasi dan metode resitasi terhadap kreativitas peserta didik pada mata pelajaran PAI di SD Negeri 4 Kota Sukabumi. Ini gimana nomor 1 kok jadi aya reward and punishment di mana mimitina ieu teh? Bu Nurul, emang aya di penjelasan sebelumnya yang terkait dengan reward and punishment? Aya tuh. Tapi yang nomor 3 Bapak, judulnya tuh nomor 3. Nggak tahu. Aku menehong pengaruh metode simulasi dan terhadap kreativitas peserta didik pada mata pelajaran dengan terhadap kreativitas peserta didik pada mata pelajaran metode simulasi dan resitasi. Itu teh metodenya disakaliguskeun dihijikeun apa dipisahkeun? Dipisah Bapak. Kalau dipisah berarti perbandingan aja. Perbandingan penerapan metode simulasi dan resitasi untuk meningkatkan kreativitas peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Gimana Bapak, jangan cepet-cepet. Kayak videona lah, kamu telah aja. Jadi kalau mau perbandingan saja kuantitatif. Sebab simulasi dan resitasi dua hal yang memang punya kelebihan dan keunggulan masing-masing. Tapi saya pengen coba Pak Asep dibantu, Pak Asep mumpung aya masuk ke Google Scholar, Pak. Masuk ke Google Scholar, tulis metode resitasi dan simulasi pada pembelajaran PAI. Ini Bu Nurul itu tinggalnya di mana? LMK Bapak. Hah? Di LMK. LMK mah dekat. Emang nggak ada laptop apa? Lagi dibenerin Bapak. Iya Bapak, kebetulan macet. Oke, Pak Asep sok tampilkan Pak Asep. Metode apa Pak tadi? Resitasi dan simulasi. Oke. Metode resitasi dan simulasi pada pembelajaran PAI. Tuh, Bu. Sudah ada tuh penerapan metode resitasi dan simulasi pada pembelajaran tematik. Tuh, tematik ya, Pak. Bukan PAI. Tapi ini skripsi nih, kayaknya skripsi nih. Coba Pak, lanjut Pak ke bawah Pak. Relevansi dan efektivitas metode resitasi dalam peningkatan prestasi belajar. Oke. Ke bawah lagi Pak. Oke, terus metode resitasi. Ya, halaman 2 Pak. Tuh, implementasi metode resitasi. Ini resitasi lagi. Kayaknya simulasinya rada jarang nih, tapi kalau mau dikomparatifkan bisa. Jadi nanti perbandingan efektivitas
metode resitasi dan simulasi pada usaha dalam meningkatkan apa? Motivasi belajar atau prestasi belajar, terserah. Oh iya nenek yang mana buku. Ya banyak sekali tuh. Selesai. Revisi. Ya, bener ya. Ngomongin dong. Kayak ngilu camping ya, tambah bantuan aja. Jadinya tanda 18 di. Oke. Pak Asep, tos Ya. keluar lah Pak. Oh mau siap, Pak. Itu menurut. Jadi kesimpulannya, judulnya udah perbandingan aja. Perbandingan penggunaan perbandingan metode perbandingan penerapan metode simulasi dan apa? Satu lagi deh. Metode resitasi. Dan resitasi untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Jadi katanya ngukurnya begitu. Perbandingan dan penerapan, Pak ya. Bapak, perbandingan penerapan, Pak ya. Ya. Dan penerapan untuk meningkatkan prestasi belajar. Ulangi gini, perbandingan penerapan metode simulasi dan metode resitasi untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI. Ya. Ini kuanti kan Bapak? Kuanti lah. Oke, udah ya. Catat ya duduknya, catat. Suaranya ngeresek ya ih. Oh. Iya, itu jadi ngeresekan dia. Nah, Iya. Jauh Bapak, ini mah orang jauh ih. Ini orang jauh tapi cicingnya di Manca masih. Lain ngeresak tadi mah menurut. Udah lama Bapak, udah lama di sini. Oke, sekarang yang lain siapa yang belum? Pak Asep coba dicatat. Yang belum presentasi siapa Pak? Bapak Abdi Pak, Teh Acan. Bu Ami dah tersangka. Pak Demual. Pak Asep cobi nu abdi dikeun ka Pak Asep. Pak, mung laptop Abdi resak. Loba nu ngaradak rusak. Tiap kali loba tugas laptop nanti rusak sebelah nanti. Iya Pak. Buah iya Mbak aya iya. Aya sampai dituna. Bu Ami heula saheula ieu sok mangga. Bapak Abdi tiasa teu upami tengah laptop tapi emosi maksudnya judul yang akan diinikan gitu Pak. Bisa nggak Pak? Lain hayang nyaho judul dah ieu mah. Nyaho logika berpikirna nyambung teu ieu teh make mata kuliah make modul teh eta teh supaya memudahkan. Mohon tuh kan parem. Kunaon deui di aing mah aduh. Loba tugas jadi karar itu Pak ta laptopna ngadat. Error. Kadeta tugas nulis poho awas ya. Nguji kesabaran dan kedisiplinan kade. Sudah Pak, saya buku 1 sudah bab 10. Pak beres. Saya mah cuma ngingetin aja. Karena Pak Asep tadi bukan nu abdi tapi alat uji yang Pak Haji Patur. alat uji paling efektif untuk melihat konsistensi dan persistensi. Jaga. Dan Mantap. tulisan ya. Ya. Karena tidak semua orang bisa bertahan, Pak. Tapi kalau Anda bisa bertahan dan mengalahkan itu, berarti luar biasa. Hebat Bapak, siap. Oke, sok. Saha Pak Asep? Bu Ami ke mana Bu Ami? Kalah ka eueuh deh, ke mana teh?
Barusan udah berapa orang berarti? Bu Dini, Bu Nurul, Bapak yang Hilma tadi gimana Bu jadinya? Norma. Oh, Sugan. Oh, deui. Tadi laptopnya ngelag, Bapak. Aing mah gitu wae ah. Terus dibere gegenaheunana. Jadi sekarang Bu Neneng katanya ya, Bu Kewe Neneng. Ada videonya nanti Pak ya. Bu Hilma nonton videona, oke saya Oh iya, upload videonya. ada videonya lebih efektif lagi. Ya. Bu Neneng sekarang ya. Ya, tapi belum tuntas sepenuhnya Bapak ini Karena saya. sok atuh daripada Hanya mau keirahan ini deui. saja nih, mau apa namanya? Ya minta bimbingan namanya juga Bapak Ya, Pak sok. Asep, minta dibukain Pak Asep, kan laptop abdi mah kamera teu muncul. Ini kan Bu Neneng udah. Ya, potong nih eta mah. Iya nak kini orang eserkeun heula. Loba bacaan aing mah. Oh, ampun. Geus meminta tulung terus akhirnya cerewet. Nah, jadi potong kieu Bu Neneng apa ieu na? Kela Pak Asep, kela. Eta nembe dicas Pak Asep. Eta teh salah nge-save, eta teh Save, kuduna dina iya, landscape. di scape, di landscape, ari ieu kalah ka potret. Lain salah abdinya Bu Neneng atas ya. Yoslah saya nanglawe supados diketahui we ku Bapak. Wonten ka bumi we kadinya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Penelitian Bapak, saya mungkin baru meneliti di sekolah sendiri ya Pak ya. Jadi masalahnya, topik permasalahannya pengaruh pendidikan orang tua terhadap motivasi ibadah sholat. Itu Pak yang saya ambil. Jadi masalahnya ketika anak-anak dikasihkan rubrik ya oleh saya di sekolah, ternyata banyak yang bolongnya itu anak dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu itu. Dan setelah ditelusuri, anak ditanya, ibu mama juga udah nggak suka sholat, cenah. Ditanya lagi ke yang lain, ibu cenah udah nggak pernah disuruh sama mamahnya. Ibu udah jadi banyak alasan. Jadi alasan tersebut belum saya ketahui langsung dari orang tuanya, Bapak. Apakah benar atau memang anaknya yang malas? Iya. Itu sih intinya mah. Jadi belum ada kesadaran diri ya bagi anak untuk melaksanakan kewajiban sholat yang 5 waktu terus tersebut. itu masalahnya jelas. Ya, Apa yang tujuannya. itunya apa yang keduanya? Yang ketiganya apa? Setelah masalah itu Pak Asep digigirin nanti nonton. Tujuan. Tujuannya apakah di sini tujuan teh? Ada tujuan teh bukan dengan kalimat tanya tapi dengan pernyataan untuk mengetahui bla 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 bla. Untuk menjelaskan Untuk mengetahui bla, bla, bla. ada Pak, ada nih untuk mengetahui kondisi keharmonisan keluarga dan kebiasaan sehari-hari. Potong teh apa? Nanti di bawah atuh teh di handapna atuh udah tingali. Lain kata di handapna tingali, coba tingali. Iya, ya kalau di bawahnya betul salah, apakah orang tua terlalu sibuk sehingga kurang memperhatikan anak gitu ya. Betul yang salah, yang saya salah yang bawahnya. Terus maaf Pak. Metodenya. Kemudian langsung ke baruan aja ya untuk teori belum nih. Metodenya heula metode. Oh, metodenya pendekatan kuantitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Mungkin itu. Nah, eta nu keliru teh. Dangukeun. Ya, siap. Penelitian kuantitatif itu alat pengumpul data utamanya adalah angket dan atau tes. Itu kuanti ya. Kuanti. Sementara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi itu menjadi sekunder, bukan primer. Ya. Itu kuantitatif. Nah, kalau kualitatif, alat pengumpul data utamanya adalah wawancara. Adapun observasi dengan studi dokumentasi atau juga angket itu adalah sekunder.
Jadi kalau kamu mau pakai kuantitatif, maka alat pengumpul data utamanya adalah angket. Kalau kuantitatif. Tapi cek Bapak mah, ya mah, kayaknya kurang cocok lamun kuantitatif karena kamu ingin menggali tentang apa tuh tadi? Sholat itu non tadi pendidikan orang tua terhadap motivasi ibadah sholat. Kunaon sababna kudu kualitatif sih. Karena kamu berhadapan dengan siswa SD. Emang lamun siswa SD lamun dibere angket manehna bakal ngajawab benar sesuai dengan petunjuk anu aya angket? Saya sih nggak yakin. Karena budak SD kadang-kadang alah tulisnya itu penting mah beres. Padahal kita sebagai peneliti di penelitian kuantitatif sangat tergantung terhadap angket. Awas. Beda dengan kualitatif. Kalau kualitatif mah kita mengajukan pertanyaan, dia jawab. Dia mengajukan pertanyaan, dia jawab, direkam, di video dan lain-lainnya. Dan itu real time saat itu dan otentik. Ya, siap. Kalau Bapak mah nganjurkan lebih baik Kualitatif ya. kualitatif. Tapi nanti kayak kumaha judulna apa encan judulna ge. Tuhan judulna ge. Terjadi yang ke dewe itulah. Atuh. Atau judulna ketiganya tuh jangan. Berarti kan mau ngajukan judul, kurang ngajukan masalah doang kita mah sok model. Pasti judul teh arek ieu pengaruh pendidikan orang tua terhadap Pengaruh motivasi. pendidikan Pak, itu pengaruh pendidikan orang tua terhadap Lamun make motivasi kata-kata ibadah sholat. pengaruh, cirining arek nyieun penelitian kuantitatif. Tadinya yang kualitatif. Da ieu teh penelitian di SD. Kumaha sih? Oh, jadi judulnya atuh boleh diberikan sama Bapak. Angke deui we lamun geus beres ya kan dijelaskeun. Ke bumi we. Ceket Biasa jadi kerohiman kah ieu mah Pak kerohiman. Kadek-dek Pak Asep. Ini masalah naon? Tunggukeun. Kuduna mah ya kuduna nu meraktekeun langsung ini teh yang bersangkutan. Terus nanti teh model tadi tuh si Budina tuh saha termasuk si Bu Nurul tuh salah tah laptopna ujug-ujug kering. Jadi maksudnya langsung dipraktekeun muka laptopna langsung buka Google Scholar tulis didinya naon engke katingali ke saya komentarin ke judulna naon kan gitu teh. Memudahkan itu iya teh memudahkan dan menyusahkan lain. Memudahkan. Minggu hareup pokoknya eta laptop kudu geus cager kada. Iya dapan iya deh langsung luring. Hanya kudu dibawa di opname terus ayeuna dibawa ke ambulan ke Ciandam. Laptopnya udah dibongkar ini teh Pak, tapi masih kena tetap video Akan siga HP coba boga dua laptop teh. Iya siap. Laptop ngezoom beda itu teh. Ya. Wah bagi dua apa tuh? Mudah-mudahan sing aya rezekina nya. Amin amin amin. Nah, menta we ka salaki masing-masing atuh dah. Kita ngadukung teh kuliah teh atuh sing siapkeun teh laptop-laptopna atuh kuliah teh kitu atuh. Bapak tadi punten nuju nyarios Bapak abdi kapan eta ron teh pareum HP-na. Ya HP di masalah kema coba make laptop coba kuliah. Iya udah beres ya. Bapak ini yang saya udah. Hah? Yang saya udah tadi? Encan itu pan judulna ge encan ditentukeun. Kek kudu nampilkeun heula posisina dina Google Scholar. Nanti kamu cari kira-kira kualitatif jenisna kumaha, naon we ngambilna gitu, ya. Tapi nu penting mah geus aya gambaranna eta nu penting. Kalau kamu mau penelitian terkait dengan orang tua dengan masalah tadi, ternyata si anak ketika ditanya nggak sholat karena orang tuanya juga nggak sholat, benar apa enggak? Kan itu harus dikonfirmasi dong. Iya. Jangan cuma percaya kepada omongan dari si siswa, berarti kamu harus cari orang-orang yang kira-kira ketinggalina tinggali wajahna, ketinggali sok wudu tara kan ngatempo. Iya jadi bahan penelitian contohnya ke wawancara ngobrol kumaha kan bisa sebenarnya. Ya. Nah, tapi coba cek dulu deh dina nanti teh dina toolbar YouTube dina toolbarna Google Scholar cari yang berkaitan dengan contoh kewajiban sholat atau tentang pengalaman rohani dalam melaksanakan sholat
atau ketika ada anak yang berani meninggalkan. Pokoknya semua kata kunci pakai hanya untuk kita mencari yang namanya artikel atau jurnal atau skripsi yang tepat atau tesis yang tepat untuk riset kita. Jadi lamun orang nempok luarna, wah ya judul kieu oge nya. Coba lihat dalamnya. Sepintas saja bacanya, jangan dulu dalam-dalam. Yang penting nyelamatkan heula judul, ayeuna kudu menang gitu. Tapi berdasarkan tadi paparan yang sifatnya logik itu Bu Ami. Jadi ketahuan mana masalahnya, topiknya, mana masalahnya, mana tujuannya, kemudian karena metodenya kayak gimana, kebaruannya apa, lalu teorinya apa yang dipakai, lalu nanti masuk pada judulnya apa. Ini sifatnya masih pendahuluan, Pak. Karena nanti yang akan Anda lakukan naik karena proposal tesis. Gitu, Oke. Bu Ami masih ada, Bu Ami? Ada, Iya, Pak. Bapak. Nanti mah Bu Ami teh nganggo laptop kuliah nanya, udah nganggo HP. Panah laptop rusak Bapak tinggal itu. Santen mah Bapak teh diurus rusak laptop. Eta laptopna kudu kompres. Di lem biru. Di lem biru. Bulan hareup. Lain laptop rusaknya agul ditinggali aing mah. Karing pengawas Pak, eta teh pengawas gaji eta. Bapak, kami mau ambil judul ini Pak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Masalahnya naon, topiknya naon. Coba ditampilkan dong biar visual gitu loh. Laptop na oge parem. Ih, Bapak Agung, aingna. Gusti ari Share atau pokoknya minggu hareup mah kudu geus hurung. Minggu hareup. HP geus hurung, laptop geus hurung, segala hurung pokoknya mah. nama hari ini mah benar-benar Gusti. Hari yang sial. Oh, itu berarti berdiferensiasi jeung batur ge beda laptop. Atau nyokot judul eta jadi tidak. Oke, masuk karena logikanya dulu deh. Masalahnya di mana? Kan gini ya, dalam pembelajaran itu saat ini kan pembelajaran. Jadi itu mengajar itu menggunakan satu metode yang memang Bapak bilang jangan bilang tidak bagus ya, seperti ceramah gitu ya, bukan konvensional lah ya. Nah tapi jadi karena ingin mengetahui bahwa karakteristik anak itu beragam, ada dari gaya belajarnya, dari kesiapan mereka belajar dan juga minat mereka gitu kan. Akhirnya menggunakan dari permasalahan tersebut sehingga kan semua kebutuhan belajar murid itu tidak dilayani, dengan artinya kan siswa itu sedangkan gaya belajarnya itu berbeda-beda. Mengambil pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan supaya guru itu sebuah strategi sih sebetulnya mah, strategi pembelajaran yang bisa memenuhi semua semua kebutuhan belajar murid gitu, terakomodir dengan baik itu sih Pak. Jadi dari situ berangkatnya. Nah, pembelajaran PAI rencana mau penelitiannya di mana? Rencana penelitiannya pengen di sekolah penggerak Pak. Penggerak tuh di mana wae tah? Di sekolah penggerak itu kan kalau di Cisolok tuh ada 2, terus di Kado Dampit ada 2, di Salabintana ada 2. Jadi ngambilnya paling di sekolah-sekolah penggerak yang udah ada komunitasnya sih Pak. Kayak kamu gitu. Mau penelitiannya itu kualitatifkah atau kuantitatifkah? Pertanyaannya sih kuantitatif Pak. Hah? Kuantitatif. Kuantitatif. Oke. Dihitung-hitung sampelnya atau respondennya semuanya ada berapa? Kalau dihitung mas, kalau berbicara pembelajaran berdiferensiasi kan tadi di sekolah penggerak itu Masalahnya begini, pembelajaran berdiferensiasi itu tiap jenjang itu pasti beda. Jadi kalau misalkan SD, nah sekarang ini guru penggerak yang SD berapa orang?
Guru penggerak SD itu banyak sih. Kan ini udah ada angkatan sampai 9. Nah, itu Kalau kayaknya itu tiap beda, angkatan Pak. Beda angkatan kalau punya kalau di perbedaan ya. guru penggerak itu belum tentu dia ada di sekolah penggerak gitu, Pak. Tapi kalau misalkan guru penggerak bisa juga sih, cuma memang di beberapa SD berarti banyak, tidak di satu kecamatan semuanya Nama ada gitu. kieu we, guru PAI yang jadi guru penggerak seberapa orang? Itu dia. Yang saya hafal sih mungkin belum semuanya hafal ya. Belum semuanya hafal, tapi ada beberapa rekan yang memang kurang lebih 10-an mah ada lah, Pak. Sedikit ting ya. Atau 10-an mah untuk bisa di kuantitatifkeun model aing menghitung di mana 10 orang. Bapak, Atau mah balik ngobrol we di warung untuk bisa ngobrol aing mah. Gini, harus jadi guru, bukan Pak. Maksud Abi begini, kan untuk sekolah penggerak, kalau di sekolah penggerak itu kan tidak melihat ininya loh, tidak melihat berapa banyak gurunya. Tapi di sekolah penggerak itu kan sudah ada materi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di situ kan berarti ada guru PAI-nya. Berarti guru itu sudah menerapkan dalam proses pembelajaran, maksudnya berarti kesemuanya. Hari kamu mau meneliti guru penggeraknya atau guru yang digerakkan oleh guru penggerak? Bukan, tapi ini di dalam sekolah penggerak itu guru PAI menerapkan siswanya sih hasil dari pembelajaran berdiferensiasi itu gitu loh, Pak. Oke, terus? Ya gitu. Kira logika kan berenang di sekolah penggerak eta teh aya guru PAI, tah guru PAI teh menerapkan itu gitu, Pak. Berarti kan hasilnya bisa dilihat dari hasil pembelajaran siswa gitu, Pak. Ya. Yang kamu lihatnya guru PAI-nya atau guru penggeraknya? Guru PAI-nya di sekolah penggerak, Pak. Guru PAI sekolah penggerak. Nah, berarti anu ngabina guru PAI penggerak lin. Sanes, karena di itu masalahnya. Apakah guru penggerak yang bukan PAI bisa menyampaikan materi yang terkait dengan ke-PAI-an kepada guru PAI? Karena sekarang mau berkolaborasi bisa aja kan Pak ada komite pembelajaran di sekolah penggerak mah Pak. Jadi di komite pembelajaran itu nanti si gurunya itu harus menyampaikan hasil dari pembelajaran itu ke guru itu di komunitas belajarnya Pak. Walaupun yang diajarkan pelajaran PAI. Kan kalau gini loh Pak, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu semacam strategi pembelajaran. Jadi secara strateginya maka bisa saja guru umum menjelaskan, nah tinggal guru PAI menerapkan dalam proses pembelajarannya gitu loh Pak. Berarti tidak ada guru penggerak yang khusus menggerakkan guru PAI. Kalau di sekolah itu ada, kebetulan ada, ya alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, sebetulnya yang saya rasakan di sekolah penggerak itu karena di situ ada komite pembelajaran gitu, yang memang harus betul-betul mengimbaskan strategi pembelajaran tersebut gitu. Bahkan bukan hanya ke guru yang ada di sekolah itu saja, tapi ke sekolah imbas juga gitu Pak. Itu dia soalnya rada kumanya. Ya, tapi ya tidak naon sih. Prinsipnya mah selama kamunya bisa ngerjakeun mah tidak naon. Kan kayaknya penelitiannya harus kualitatif. Oh, jadi tidak bisa kuantitatif. Bukan nggak bisa kuantitatif, tapi tidak menunjukkan kepatutan untuk jadi kuantitatif karena jumlahnya kan sedikit tuh. Kirain Ami strategi tersebut diterapkan oleh guru PAI di sekolah penggerak, nanti hasilnya dari siswa gitu loh Pak. Pertanyaannya, dari semua guru yang mau kamu teliti terkait dengan statistik tadinya kan kudu aya sampel. Nah, itu apakah mengerjakan semuanya? Kayaknya enggak. Jadi mending kene, ima usulan dia banyak. Mending kene kamu neliti guru yang memang
secara langsung dia terlibat dalam guru penggerak, kemudian dia juga melaksanakan apa yang digerakkan oleh guru penggerak gitu. Dan nanti lihat hasilnya kayak gimana tuh si ininya, si siswanya gitu. Oh iya. Nah, kalau gitu berarti si guru penggerak itu tidak bisa apa harus mencapai sampel itu ya, Pak? Yang apa? Nggak usah ada sampel-sampel. Makanya iya kudu maca heula eta teori penelitian kualitatif atau penelitian kualitatif itu tidak memerlukan banyak orang kayak 20-30 orang, enggak. Dia mah sedikit juga tapi dalam gitu loh. Jadi nanti ditanya tentang bagaimana pengalaman dia menjadi guru penggerak, bagaimana pengalaman dia jadi guru yang digerakkan, kenapa dia melakukan ini semua. Karena gini juga, ada loh motif orang-orang yang jadi guru penggerak karena pengen jadi kepala sekolah doang. Ayah loh pengen jadi guru penggeraknya karena pengen pindah jadi mutasi kak pengawas. Dasyaratnya yang nama gitu masalahnya. Jadi motivasi nanti lain motivasi yang ngagerakeun guru anu saja, tapi yang ningkatkan karir. Sok lamun gitu kumaha? Salah, itu salah. Tapi maksudnya, apakah ketika dia membagi antara kewajiban dia untuk menjadi guru penggerak dengan keinginan dia mencapai tujuan dan keinginannya itu bisa seimbang? Kan gitu beneran. King, omongan Bapak benar apa salah? Iya sih betul juga. Tapi setidaknya kalau dia pindah jabatan misalkan ya, dia bisa menggunakan komunitasnya gitu, Pak. Belum tentu. Cok aya riset dan Can, ayo. Tunjukkan pada saya riset yang tadi barusan kamu ngomongin sok, ayo. Ayo Can. Kan emang tujuannya gitu, Pak. Jadi memang ketika mungkin tujuan mah KBG bener. Tuh salah tujuan mah. Tapi dina perjalanan anak eta nu matang jadi goreng teh. Enggak gabah teuing. Ayeuna mending kene gini aja, mending kene gini. Kamu meneliti tentang gini deh, coba kamu searching coba di internet. Keberhasilan guru penggerak tuh sebetulnya gimana sih? Seberapa efektifnya program guru penggerak sih sebenarnya? Untuk pelajaran PAI terutama di Kabupaten Sukabumi khususnya. Sudah ada risetnya belum? Coba cek. Di sekolah ya. Coba cek. Nah HP, aing HP nak dipakai Iwan dinya. Tapi tiasa Pak, kena sabar Pak. Di searching tentang bagaimana keberhasilan guru penggerak di Kabupaten Sukabumi pada mata pelajaran PAI cik yang apa heula. Risetnya dulu itu aja deh, Bu. Bagaimana keberhasilan? Ulah jauh teuing, tos keberhasilan guru penggerak di Kabupaten Sukabumi contohnya. Dina Google Scholar. Siap. Kalau jadi gurun, Pak. Ini kamu tulis, efektifkah guru penggerak? Nanti kamu lihat di situ banyak riset, bukan riset lah, tulisan-tulisan terkait dengan ini. Efektifkah sistem pendidikan guru di Indonesia? Persepsi guru tentang perubahan kurikulum, pemulihan password. Nah, pemulihan password. Model strategi implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak pada pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 16 Semarang. Tuh, tinggali. Benar, Chan? Efektivitas guru penggerak di Kabupaten Sukabumi. Maksudnya ya, efektifkah guru penggerak? Nah. Jadi pertanyaan, efektifkah guru penggerak? Riset tentang guru penggerak itu belum ada di Sukabumi mah.
Oh, ini berarti kalau kamu mau melakukan penelitian itu masih panjang lebar ini. Jadi mendingan kumaha Pak saya nak. Ya, ini Bapak maca dina naon dina Google Scholar oke tentang guru penggerak itu belum ada yang oh sudah ada kita sudah ada perubahan budaya. Coba kamu tulis dina Google Scholar guru penggerak di Kabupaten Sukabumi. Sok. Penggerak di Kabupaten Sukabumi. Guru penggerak di Kabupaten Sukabumi. Ada Pak. Ya. Tuh. Pertama perubahan budaya sekolah penggerak ditinjau dari 2 standar nasional pendidikan di SDN Kabupaten Sukabumi. Iya, halus ya. Dia hanya meneliti 2 sisi saja dari standar nasional, tapi bisa jadi artikel jurnal. Luar biasa. Kami ambil eta we atuh. Ayo tong kitu kok gabah ting. Ari bapak atuh kudu kumaha mi. Atau tinggal itu di handap tuh aya orang Jakarta tuh nulis orang UIN Jakarta. Hubungan kesejahteraan guru dengan profesionalisme guru honorer SD di Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi itu tingali. Tapi guru penggerakna sih di dia guru penggerak. Berarti lamun dina kebaruan mah eta masuknya Pak, karena kebaruan mah. Jadi di sini itu yang terkait guru penggerak itu hanya 1, 2 hanya 2 buah. Oh 3 buah, 2 kata 2. Lu penggerak mah kur 2 hungkul. Berarti kamu masih punya kesempatan untuk meneliti lebih lanjut. Sok guru penggerak. Tapi khusus guru penggerak PAI mun bisa mah. Ya siap Pak. Berarti eta we nya judulna Ya judulna mah ke kamu ngobrol deui we da pan can ditampilkeun. Tapi setidaknya ada gambaran. Dari segi kebaruan kan berarti itu baru kan Pak? Ya, belum banyak. Baru, maksudnya baru tuh karena makanya kudu paheula-heula ieu. Paheula-heula neliti, paheula-heula publikasi itu. Kalau Anda mau nanti publikasinya gimana? Nanti saya kasih tahu caranya. Gampang. Berarti ini jadinya kualitatif aja, gak usah kuantitatif. Tapi kalau kualitatif. Entos lebih baik kualitatif, genaheun kena banyak data yang bisa diambil. Oh, siap. Oke, Pak Asep, itu aja dulu udah 9:30 nih. Aduh, lewat. Boleh siapa? Bapak pengen nanya, Naon tah? Bapak yang nurut tadi itu eksperimen apa survei, Bapak? Eksperimen lah. Tapi pakainya kuasi eksperimen. Tapi kalau perbandingan, kamu cek lagi deh. Kayaknya bukan pakai itu. Coba dicek. Kalau misalkan survei bisa, nggak apa-apa, survei. Kalau misalnya perbandingan diganti hubungan, Bapak? Nah, justru karena tidak bisa dihubungkan, kan ini mau 2 hal yang berbeda tuh. Simulasi dengan apa? Resitasi. Resitasi itu 2 hal yang berbeda. Makanya dibandingkan bagaimana mana yang lebih efektif gitu. Oh iya. Oke? Ya, Bapak. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ini rekamannya saya upload di YouTube. Nanti silahkan kalau yang masih harus ngikutin dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Pak. Bapak Mun.